Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, boleh menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Di dalam Matius ini berkata, Alkitab berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Puji nama Tuhan. Ini ada dua hal di dalam ayat yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga, akan mengampuni saya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang satunya lagi, ayat yang ke-15, tetapi ini kebalikannya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Luar biasa. Jika kita ingin diampuni oleh Tuhan kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita, kita juga harus mengampuni kepada orang lain. Terkadang kita sudah berpikir, aku yang paling benar. Ketika hidup kita, pikiran kita dikuasai oleh kata aku, maka egois yang muncul. Bukan kasih yang dari hati yang muncul keluar. Karena apa? Ketika kita sudah mengatakan aku lho sing bener, aku ki lho sing bener, kowe ki sing salah. Itulah kata egois. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Itu bukan ajaran orang Kristen. Ajaran orang Kristen itu adalah kasih. Yang pipimu kanan ditampar orang, berikan juga pipi kirimu. Itu ajaran orang Kristen. Susah bukan? Susah. Jangan dipikir menjadi orang Kristen itu enak, gampang. Jadi orang Kristen itu ajarannya adalah kasih. Ketika seseorang itu membuat kesalahan kepada kita, membuat dosa kepada kita, yang seharusnya kita ini marah, kebun binatang keluar semua dari lidah dan mulut kita. Tetapi karena hukum kita kasih, kita datang, kita ajak salaman, kita peluk dia. Aku mengampunimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bisakah Bapak Ibu Saudara sekalian
sama-sama untuk mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ayat ini, firman ini sudah mengatakan, jikalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa yang ada di surga tidak akan pernah mengampuni kesalahan kita. Maka ketika kita sudah tiada, kita sudah mati, kita dibangkitkan ketika masa penghakiman terakhir. Jangan berharap Bapak Ibu Saudara sekasih mendapat pengampunan daripada Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Nek wong Jawa ngandhake, sak suwe-suwene wong urip ning donya iki, sesuwe meneh wong urip ning alam kelanggengan. Artinya apa? Kehidupan kita setelah meninggal nanti. Umur kita paling berapa tahun? Taruhlah 100-125 tahun. Out, selesai. Tong dadi pangeran mampu bumi. Alias dimasuki ke dalam tanah. Dikubur ke dalam tanah. Maka jadi pangeran mampu bumi. Hanya segitu. Lebih lama lagi kita nanti setelah kematian kita ini, hidup kita nanti, kita akan hidup kekal atau mati kekal. Itu tinggal pilihan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Jika kita ingin mati kekal, berarti selama kita hidup di dunia ini hanya mementingkan kepentingan daging dan darah, bukan kepentingan rohani, bukan kepentingan melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang ada di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Mau tidak diampuni Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selanjutnya kita akan membaca di dalam Lukas pasalnya ke-7, ayatnya yang ke-48. Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-48. Bapak Ibu boleh sama-sama buka Alkitab di rumah. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk membaca firman Tuhan, Alkitabnya Bapak Ibu boleh dengarkan. Saya akan membacakan dari sini. Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-48. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Amin. Konteks di dalam Lukas ini berbicara tentang seorang wanita yang jalang, wanita yang berdosa. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan pada wanita itu, dosamu sudah diampuni? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita boleh menengok ayat sebelumnya, ayat yang ke-44. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, dan sambil berpaling pada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku,
tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Puji nama Tuhan. Mengapa demikian Tuhan Yesus mengatakan pada perempuan itu, dosamu sudah diampuni? Sementara kepada Simon, orang Farisi itu dia tidak berkata apa-apa. Ini menjadi kecemburuan bagi orang-orang Farisi pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus singgah di rumahnya Simon, di tempatnya orang Farisi itu. Di situ tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita ini adalah wanita yang berdosa. Dia datang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Dan kepada orang Farisi dia tidak berkata apa-apa, karena ini adalah hukum tabur tuai. Ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan juga akan melayani Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu akan ditebus dosa-dosanya. Ada amin? Bahkan di sini di ayatnya yang ke-45, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakinya. Jadi jangan anggap Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, Pak Supri, aku menjadi orang Kristen itu mulai dari kandungan mamaku, dari kandungan ibuku. Masa panjang Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan menjadi orang Kristen bukan jaminan Bapak Ibu Saudara terkasih masuk di dalam kerajaan surga. Ketika kita tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita tidak melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya, jangan mempunyai hati yang sombong. Aku menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun, pasti aku berkenan di hadapan Tuhan. No. Tuhan akan melihat perbuatan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kecintaan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang menjadi tolak ukur kita untuk masuk di dalam kerajaan surga.